Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Purnomo dari SD Negeri 2 Sidarja. Saya Roni Suparmi dari SMP Negeri 2 Kalimana. Saya Luki Istiarto dari SD Negeri 1 Kramat. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Luki. Selamat sore Pak Imam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Imam sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Saya dengar-dengar Pak Luki hari ini akan melakukan coaching, betul? Betul Pak, saya hari ini ada coaching dengan Bu Roni rencananya Pak. Nah, ya sebelum Pak Luki melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Luki terkait dengan rubrik penilaian hari ini. Baik Pak. Ya, seperti ini Pak Luki, sebelum nanti Pak Luki melakukan coaching, nanti saya akan mengamati ya Pak Luki sebagai coach dan nanti Bu Roni sebagai coachee ya, betul ya? Betul. Harapannya nanti Pak Luki bisa menggunakan alur tirta ya, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan terakhir bisa memberi komitmen kepada coachee rencana aksi yang telah direncanakan. Baik. Selanjutnya Pak Luki, kira-kira dalam coaching hari ini kompetensi apa saja yang ingin Pak Luki berikan kira-kira ya, yang ingin dikembangkan, kompetensi seperti apa saja Pak Luki? Baik Pak Imam, hari ini saya coaching dengan Bu Roni. Saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu ada present atau kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, baik. Nah, di antara kedua kompetensi tadi, kira-kira spesifikasinya mana dari kedua itu? Untuk lebih fokusnya yang mana Pak? Oh, iya. Saya mungkin lebih fokus yang kedua dan ketiga Pak, di mana yang kedua dan ketiga itu ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Imam. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Luki ya, indikator yang bagaimana yang Pak Luki inginkan dalam proses coaching hari ini? Baik, untuk indikator saya harap nanti setelah coaching, si coaching nanti ini bisa menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang beliau hadapi nantinya Pak. Baik. Saya rasa untuk supervisi hari ini cukup sampai di sini ya. Silahkan Pak Luki melakukan coaching terhadap coachee Bu Roni. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Roni. Waalaikumsalam Pak Luki. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lama kita tidak ngobrol bareng seperti ini ya Bu. Iya. Sepertinya ada yang ingin disampaikan Bu Roni. Iya ini Pak, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke, baik, boleh. Bisa diceritakan apa yang akan disampaikan pada kesempatan ngobrol hari ini Bu Roni? Ya begini Pak Luki, masalahnya saya punya masalah di pembelajaran. Jadi saya mengajar kelas 9F. Jadi kelas 9 yang saya ajar itu ada 6 kelas. Salah satunya adalah kelas 9F. Lah kelas 9F ini kemarin ketika ulangan itu ternyata nilai ulangannya itu ada 70% itu di bawah KKM Pak Luki. Saya kurang tahu itu karena anak yang tidak mempelajari pelajarannya, apakah saya yang tidak bisa dalam mengajarnya, seperti itu. Baik, jadi yang sudah disampaikan tadi intinya
nilai anak-anak itu 70% di bawah KKM. Iya Bu? Pak, jadi nilainya ada sekitar hampir 70% lah yang di bawah KKM. Untuk mapelnya apa Bu itu? Saya mengajar mapel prakarya Pak. Prakarya gitu. Baik. Dari 70% itu pasti kan ada beberapa faktor ya Bu. Iya itu. Kira-kira apa menurut pengamatan dari Bu Roni ini, kira-kira apa yang menyebabkan kok bisa anak-anak seperti itu Bu? Apa yang kira-kira? Mungkin antusias anak-anak dalam pembelajaran apa ya Pak ya? Baik, antusias ya, berarti fokusnya gitu, Nah, fokus dari iya. anak-anak itu. Baik, bicara tentang antusias fokus itu Bu, menurut Bu Roni itu antusias atau fokus itu apa Bu? Maksudnya seberapa penting bagi anak-anak dalam pembelajaran? Ya. Menurut saya antusias itu pada saat pembelajaran adalah anak bisa mengikuti pembelajaran dan fokus dengan fokus, artinya anak-anak bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, tidak terpikirkan yang lainnya. Kadang kan anak ada lagi pembelajaran tapi mikirkan nanti istirahat itu pengen apa, mungkin jadi fokus anak itu bercabang seperti itu. Jadi anak kurang memperhatikan sehingga ketika ulangan anak tidak bisa mengerjakan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi anak nilainya di bawah KKM seperti itu. Oh baik, berarti fokus tadi seperti yang Bu Roni sudah sampaikan, caranya apa namanya ya, motivasi juga dari anaknya kurang gitu dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Baik, kalau misalnya di angka level ini Bu, bicara angka level dari 0 sampai 10 itu kira-kira kondisi sekarang itu di level berapa Bu tentang anak-anak itu? Tentang anak-anak mungkin ada di level 6 Pak. Level 6 ya. Iya. Ya bisa dikatakan karena KKM tadi seperti itu Iya, ya Bu. seperti itu. Dari akibat fokus itu tidak bisa mencapai KKM yang sudah ditargetkan. Baik Bu, untuk kedepannya Bu Roni kan pasti punya keinginan gitu. Iya. Keinginan itu dari sekarang level 6 ini kira-kira untuk kedepannya itu mengharap ke level berapa Bu untuk anak-anak itu? Kedepannya saya ingin ya naik lah, ya jadi di level 8 mungkin Pak. Level 8 Iya. Bisa belum sampai 10 nggih Bu nggih. Tidak lah, saya tidak muluk-muluk lah. Cukup nilai level 8 bagi saya itu sudah cukup lah. Itu udah di atas KKM sudah cukup lah nilai di level 8 seperti itu. Baik, nggih. Sepertinya level 8 ini ya masih realistis nggih Bu, Iya. melihat kondisi dan situasi anak-anak yang Iya. sekarang ini. Kemudian untuk mencapai level itu Bu Ron, Ya. apa yang bisa Ibu Roni lakukan? Strategi mungkin untuk meningkatkan fokus antusiasme itu dalam pembelajaran anak seperti apa Bu? Mungkin saya akan menggunakan pembelajaran menggunakan media digital apa ya Pak? Menggunakan mungkin dalam menayangkan materi menggunakan LCD atau mungkin dalam pembelajaran anak juga menggunakan HP, mungkin dengan media pembelajaran secara digital mungkin. Baik, media digital bisa pakai LCD tadi ya, Bisa, atau pakai ya. HP. Baik. Itu sepertinya sangat menarik Bu, Iya. mengingat zaman sekarang kan memang ya anak-anak sudah terbiasa dengan hal tersebut, Iya. gitu. Tetapi dalam pembelajaran mungkin belum terbiasa, jadinya sepertinya lebih menarik lagi. Gitu. Kemudian apa sebelumnya Bu Roni sudah pernah melakukan itu atau belum? Kalau dulu waktu pandemi mungkin pernah, tapi setelah pandemi itu kan sudah tidak daring, Oh, jadi iya. sudah tidak. Tapi dulu itu Google Form. Google Form juga. Tapi juga anaknya beda-beda ya Iya. Bu dulu gitu. Sekarang sudah luring. Baik, Bu Roni tadi sudah menyampaikan ingin menggunakan media digital Iya. dan juga bisa juga pakai HP nggih dalam Iya. pembelajaran. Baik Bu Ron. Ada lagi strategi yang lain Bu Roni terkait dengan untuk meningkatkan antusiasme anak tersebut? Mungkin untuk meningkatkan antusiasme anak, mungkin saya sudah berkoordinasi dengan guru mapel yang lain. Itu ada masukan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti mungkin di gazebo atau mungkin di taman seperti itu. Jadi memindahkan suasana yang tadinya di kelas menjadi suasana di luar seperti itu rencananya. Ya. Nggih, itu juga ide yang menarik juga Bu Ron nggih. Jadi anak tidak melulu di kelas, merasa mereka seperti dikurung begitu Iya. nggih. Bisa keluar outdoor untuk belajar di luar kelas. Oke Bu Ron, dari 2 rencana tadi itu kira-kira yang terdekat itu yang akan dilakukan yang mana dulu Bu? Kira-kira yang terdekat mungkin yang pembelajaran dengan media digital Pak. Belajar Itu yang memungkinkan dilakukan karena
dari segi prasarana di sekolah kan sudah ada, Sudah ada, di iya. LCD proyektor ada, anak juga sudah punya HP. Nah, seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat yang bisa dilakukan itu menggunakan media digital. Baik, berarti nanti yang ingin dilakukan dengan media digital atau mungkin bisa media digital itu nanti bisa menggunakan yang sarana yang ada di sekolahan ya, Iya. Bu. Tapi untuk anak-anak bawa HP sendiri-sendiri gitu. Iya, anak membawa bagi yang punya. Oke, bagi yang punya, baik. Sepertinya menarik ini. Saya tidak sabar ingin menunggu reaksi anak-anak, antusiasme mereka bagaimana, dan juga tentunya seperti yang Bu Roni harapkan nanti Iya. bisa meningkat pencapaian KKM-nya di kelasnya ya, Bu. Baik, Bu Roni. Kemudian kira-kira ada pihak dari luar lagi selain guru yang tadi sudah disampaikan Bu Roni. Tadi kan ada guru yang membantu Iya. setelah konsultasi dan lain-lain. Kira-kira ada rekan lain tidak yang membantu untuk Mungkin dukungan dari wali murid. dukungan dari Iya, wali murid? pastinya kan bagi anak ada yang HP-nya masih pakai orang tua Betul. seperti itu. Jadi harus pengetahuan orang tua pastinya. Berarti Iya. nanti ada pertemuan gitu. Iya, nanti saya obrolkan itu. Baik, Bu Ron, ini juga rencana yang sangat menarik, luar biasa, dan saya tidak sabar juga ingin melihat hasilnya seperti apa gitu, Bu Ron. Semoga nanti rencana ini bisa berjalan dengan baik dan secepatnya, gitu. Nggih. Baik, Bu Ron, tadi dari apa yang sudah kita obrolkan, percakapan kita, kira-kira apa yang Bu Ron dapatkan refleksi dari kegiatan Yang coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah hati saya jadi plong, sudah tenang. Tadinya yang masih rencana mungkin akan menjadi kepastian seperti itu. Mungkin akan saya laksanakan. Jadi pikiran saya sudah berkuranglah bebannya seperti itu. Oke, baik Bu Ron, selamat melaksanakan rencananya, Bu Ron. Nanti kita ngobrol lagi setelah panjenengan sudah melaksanakan rencana yang sudah tadi disampaikan, dan semoga hasilnya sukses nih Bu Ron. Nggih, amin. Terima kasih Pak Luki. Sama-sama. Silakan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Iya, terima kasih. Tadi Pak Luki sudah melakukan coaching bersama Bu Roni, betul? Seperti itu? Iya betul Pak, alhamdulillah tadi sudah terlaksana coaching dengan Bu Roni. Ya, baik. Kira-kira selama coaching bagaimana? Berjalan lancar atau ada kendala-kendala kira-kira? Alhamdulillah tadi proses coaching berjalan dengan lancar Pak Imam. Ya, baik. Setelah melakukan coaching bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Pak Luki. Ya, pertanyaannya seperti ini Pak Luki. Kira-kira selama coaching tadi indikator apa yang telah tercapai Pak Luki? Baik Pak Imam, selama tadi melakukan coaching, alhamdulillah saya sudah berhasil untuk menjalankan alur tirta dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencanakan aksi, kemudian tanggung jawab dari si coach itu sendiri. Serta tadi saya rasa sudah berhasil dalam menggali potensi coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Pak. Ya, baik. Jadi Pak Luki merasa sudah berhasil ya, berarti itu? Alhamdulillah saya sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, Pak. Ya, baik. Sesuai dengan apa yang sudah saya amati, ada beberapa catatan ya Pak Luki ya, yang perlu saya sampaikan. Pertama, memang betul apa yang Pak Luki sampaikan, alur tirta telah dilaksanakan ya, mulai dari tadi tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir komitmen dari coach untuk melaksanakan rencana aksi. Selain itu Pak Luki juga sudah bermitra ya, hadir penuh ya, jadi sehingga coach bisa merasa didampingi, ada kebersamaan di antara coach dan coach, sehingga semuanya bisa muncul tadi. Selanjutnya Pak Luki, sukses ya untuk coaching hari ini. Kira-kira Pak Luki, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Luki ketika melakukan coaching ke depan?
Baik Pak Imam, setelah tadi coaching, saya masih merasa ingin meningkatkan kemampuan dalam menjalankan alur tirtanya Pak. Ya, Seperti itu. ya, baik. Jadi Pak Luki ingin memperdalam terkait dengan alur tirta. Betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Luki sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya hari ini. Mudah-mudahan ke depan dengan memperdalam lagi alur tirta, Pak Luki dapat lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Luki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, alhamdulillah sehat. Pak Imam sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Pak Luki, dengar-dengar hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Betul Pak. Silakan diceritakan. Lebih baik. Sebetulnya saya ingin ngobrol santai saja ini Pak dengan Pak Imam terkait dengan beberapa hal yang sedang saya risaukan. Dalam arti gelisah Pak. Ini saya gelisah itu gini Pak. Saya kan ngajar kelas 6 Pak. Iya, betul. Di kelas saya itu untuk tahun pelajaran ini kemampuan perkalian matematika anak itu itu masih belum sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Dari 17 anak itu yang hafal perkalian 1 sampai 10 itu paling 10 anak Pak. Jadi ada 7 anak yang memang masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak, begitu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Luki di kelas yang diajar Pak Luki hari ini adalah permasalahan perkalian ya. Betul Pak. Jadi kalau bisa dibuat level ya, kondisi kemampuan siswa di dalam kelas Pak Luki itu kira-kira sekarang dalam level berapa Pak kira-kira? Kalau idealnya kan 100 atau 10 lah ya. Nah, sekarang ini idealnya berapa? Kondisi sekarang berapa Pak kira-kira kalau dibuat level? Kalau saya rasa masih di level 5 Pak. Menurut saya masih di level 5 Pak. Di level 5 ya. Nah, kira-kira Pak Luki, harapan Pak Luki kira-kira mau naik berapa kira untuk level, ditingkatkan ke level berapa untuk kira-kira untuk kemampuan dalam perkalian Pak Luki? Baik, untuk perkalian karena ini sudah semester 1 sampai akhir ya Pak. Jadi saya tidak terlalu muluk-muluk, mungkin ya sampai di level 8 mungkin Pak. Dari 5 ke 8 gitulah. Ya. Tidak terlalu muluk-muluk. Ya, melihat kondisi anak sekarang ya, betul. Karena waktunya sudah tidak ada sudah sangat mendesak. Apalagi sudah kelas 6 kan semester 2 cuma sebentar Pak. Ya, betul. Jadi tadi harapannya di level 8 ya. 8 lah. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nah, pertanyaannya Pak Luki, kira-kira bagaimana Pak Luki atau kemampuan Pak Luki untuk menggali potensi yang ada dalam diri Pak Luki itu, atau strategi apa yang mungkin akan dilakukan Pak Luki agar anak-anak yang tadinya itu kemampuan perkaliannya itu masih belum menguasai itu bisa meningkat sehingga harapan Pak Luki tadi mencapai level 8 itu bisa terlaksana Pak Luki. Baik, untuk strategi Pak Imam, saya ini masih dalam angan-angan Dalam angan-angan saya sudah lama sebetulnya, tapi belum sempat saya lakukan. Jadi rencananya itu saya ingin anak-anak menghafal perkalian itu dengan kartu perkalian Pak. Jadi saya nanti buat kartu perkalian, nanti anak-anak diminta untuk bermain kartu perkalian tersebut. Nanti misalnya ada 20 tumpuk atau 30 lembar kartu, nanti anak-anak bisa bermain berdua, misalnya ambil kartu ditumpuk 1, dibuka, kemudian angkanya berapa kali berapa, suruh menebak begitu. Jadi dari permainan itu nanti yang terbanyak dapat kartunya yang menang Pak, gitu. Saya rencananya seperti itu. Ya, baik. Jadi Pak Luki akan menggunakan kartu perkalian Pak. Kartu perkalian. Betul. Iya. Mudah-mudahan nanti dengan kartu perkalian siswa Pak Luki bisa sesuai harapan. Nah, selanjutnya Pak Luki,
selain tadi dengan kartu perkalian, mungkin ada strategi lain mungkin Pak Luki. Strategi lain yang mungkin bisa diterapkan. Baik. Untuk strategi yang lain sih, ini sih sebetulnya sudah pernah saya lakukan, Pak. Iya. Cuma apa namanya, tingkat keberhasilannya belum begitu Belum. signifikan Oh, begitu. iya. Jadi misal begini, saya kan sudah punya catatan atau jurnal setiap anak ini perkembangan perkalian 1 sampai 10 itu berapa gitu. Mungkin strategi lain, saya minta dukungan juga dari wali murid. Jadi nanti di rumah juga apa namanya, wali murid juga memantau perkembangannya. Jadi nanti saya buatkan kartu jurnal juga seperti apa namanya, anak ngaji itu kan ada sudah sampai berapa gitu. Jadi seperti murojaah di rumah gitu, Pak. Jadi anak nanti ngapalkan di rumah dengan orang tuanya, ada juga bukunya. Dan nanti setelah dihafalkan di rumah, nanti di sekolahan baru pakai rencana yang pertama tadi, Pak. Begitu. Jadi rencana kedua akan membuat buku kontrol mungkin seperti itu Iya, betul. Kontrol yang tadi melibatkan tidak hanya di sekolah, tetapi kemudian ada keterlibatan orang tua di rumah, kemudian nanti diteruskan dengan tadi kartu kontrol Kartu perkalian. tadi. Betul. Ya. Okay. Baik Pak Luki. Tadi Pak Luki sudah menyampaikan 2 strategi. Yang pertama menggunakan kartu perkalian, yang kedua membuat kartu kontrol yang memang sudah pernah dilakukan dan akan diterapkan lagi. Nah, di antara kedua strategi tadi, kira-kira yang bisa diterapkan segera, kira-kira yang strategi yang mana Pak Luki? Dari 2 strategi tadi Pak Imam, sepertinya untuk lebih banyak dilakukan itu yang strategi pertama Pak, dengan kartu perkalian itu. Mungkin saya akan melakukan rencana yang satu itu yang pakai kartu perkalian terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan strategi tadi murid Pak Luki akan semakin meningkat ya kemampuan perkaliannya. Nah, dalam menjalankan strategi tadi tentunya tidak bisa sendirian ya Pak Luki. Untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab dan terus terlaksananya rencana tadi, tentu Pak Luki membutuhkan orang lain. Kira-kira untuk menjaga komitmen, siapa kira-kira yang bisa dimintai bantuan Pak Luki? Untuk dimintai bantuan, pasti ya Pak, saya bisa minta bantuan orang lain. Tetap saya harus melibatkan orang lain. Yang pertama jelas tadi yang sudah saya sampaikan, ada wali murid, nanti saya juga libatkan. Kemudian anak-anak juga pasti saya libatkan. Kemudian mungkin untuk guru kelas 5, Bu Feni itu ada. Jadi guru kelas 5 ini kan dulu juga sudah memahami anak-anak. Mungkin saya bisa menggali lebih dalam lagi. Barangkali saya yang kurang mengerti karakteristik anak-anak. Jadi nanti saya bisa tanya ke rekan saya di sekolahan, gitu Pak. Iya, baik. Jadi untuk menjaga komitmen atau rencana ke depan, Pak Luki akan meminta bantuan orang tua. Betul. Kemudian itu pertama. Yang kedua meminta wali kelas 5 ya. Betul. Karena, yang dulu. Iya, karena dulu sudah menguasai lah karakternya dan sebagainya. Ya baik Pak Luki ya. Mudah-mudahan dengan ada orang lain yang membantu, harapan Pak Luki akan terlaksana. Ya, baik Pak Luki. Dari obrolan kita ya Pak Luki, kira-kira manfaat apa atau apa yang diperoleh dari obrolan kita hari ini Pak Luki? Baik Pak Imam, dari yang sudah tadi kita obrolkan Pak, saya menjadi lebih lega Pak. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, saya sedang galau gelisah karena ya anak kelas 6 kan sebentar lagi ujian, tapi mereka belum hafal perkalian. Tapi setelah ngobrol ini ya, jadi saya angan-angan saya sebelumnya dapat lebih tergambarkan Pak, merasa lega dan juga saya dapat menemukan solusi dari apa yang sekarang saya alami Pak. Ya, baik Pak Luki. Ya, terima kasih Pak Luki sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan minggu depan atau 1 minggu atau 2 minggu ke depan Pak Luki bisa bertemu lagi dengan saya menceritakan hal baik lagi ya Pak Luki ya. Baik Pak. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya Pak Luki. Ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih, sukses selalu ya, dan terus bersemangat. Baik Pak, terima kasih Pak Imam. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu. Ya, dengar-dengar hari ini Pak Imam ada yang ingin disampaikan?
Iya betul Bu. Seperti ini Bu. Permasalahan saya ini, saya punya masalah Ibu di sekolah saya, terutama siswa saya ya Bu. Itu kalau tidak disuruh belajar, kalau tidak disuruh membuang sampah pada tempatnya, itu dia tidak mau melakukan Bu. Jadi siswa itu motivasinya masih dari luar Bu, harus disuruh belajar, harus disuruh menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi permasalahannya adalah anak susah kalau disuruh belajar, jaga kebersihan gitu Pak. Iya. Ya, kira-kira dari obrolan ini yang ingin Pak Imam dapatkan itu apa? Harapan saya seperti ini Bu Roni. Setelah percakapan ini, saya harapkan siswa saya itu tumbuh motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Jadi dia tidak perlu disuruh belajar sama gurunya, tidak perlu disuruh belajar sama orang tuanya atau disuruh menjaga kebersihan, tapi dia sadar tumbuh dari dalam diri sendiri seperti itu. Oh ya. Jadi yang ingin Pak Imam inginkan adalah anak mempunyai motivasi dari dalam diri, Iya, bukan betul. dari dalam luar, Iya, dari luar. gitu. Ya. Jadi sesuai pengamatan, kenapa sih anak-anak kok bisa, maksudnya belum mempunyai motivasi itu? Ya, mungkin karena karena mungkin di rumah biasa disuruh-suruh, artinya seperti ini. Jadi selalu belum mandiri, selalu dibantu sama orang tuanya, sedikit-sedikit orang tua. Jadi mereka belum bisa mandiri, jadi dia melakukannya ya karena perintah orang lain, belum dari dalam diri sendiri. Kalau saya garis bawahi, berarti tadi anak melakukan sesuatu jika ada perintah dari orang lain, belum dari diri sendiri. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan di level 1 sampai 10, posisi siswa Pak Imam untuk motivasi itu ada di level berapa? Mungkin kalau dibuat levelnya idealnya 10, posisi siswa saya masih di angka 5 Bu, seperti Angka ini. 5. Iya, angka 5. Kalau dikembangkan, Pak Imam inginnya muridnya ini untuk motivasi ada di level berapa Pak? Saya harap siswa saya setelah nanti mendapatkan solusi bisa naiklah ke tidak jauh-jauh ya. Saya harap level 7 itu sudah cukup. Oh, level 7 saja. Iya. Tidak 10 Pak. Ya nanti dengan berjalannya waktu mungkin, tapi untuk waktu dekat ini harapannya ada kenaikan lah, minimal ya 7 gitu Bu, level 7. Jadi di level 7 itu realistis ya Pak ya, Iya. tidak yang terlalu muluk-muluk nggih. Iya. Ya. Menurut Pak Imam, untuk meningkatkan motivasi dari dalam diri siswa itu apa yang akan dilakukan Pak Imam? Yang akan saya lakukan kaitannya sama belajar agar siswa itu termotivasi ingin belajar. Itu pertama saya nanti mencoba untuk mencari berbagai referensi pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu tertarik. Kemudian saya mengaitkan pembelajaran saya dengan kehidupan sehari-hari Bu Roni. Jadi siswa itu tahu, oh sebenarnya saya belajar matematika misalkan bisa digunakan untuk menghitung uang di tabungan, menghitung jumlah belanja dan sebagainya seperti itu. Ya, memang benar sekali untuk anak zaman sekarang itu memang harus ditunjukkan dengan sikap yang nyata untuk maksudnya dalam pembelajaran itu harus dikaitkan untuk kehidupan sehari-hari. Memang itu benar sekali. Terus strateginya apa yang akan dilakukan, strategi lain yang akan dilakukan oleh Pak Imam? Mungkin ada strategi lainnya, metode pembelajarannya Bu. Mungkin metode pembelajarannya yang mungkin tadinya ceramah, mungkin nanti saya akan perlihatkan video-video yang menarik, atau mungkin dengan memberikan proyek kepada siswa sehingga siswa bisa berinisiatif mengeluarkan ide-idenya dan merasa penting gitu. Oh, belajar ternyata penting, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Rencananya sangat bagus itu Pak Imam. Jadi kira-kira dari 2 strategi itu,
strategi mana dulu ini yang akan diterapkan dalam waktu dekat langsung ke anak? Mungkin kalau yang dalam waktu dekat ini yang paling real atau bisa dilaksanakan dengan segera, mungkin saya akan berusaha pertama mencari referensi terkait pembelajaran yang mengaitkan sesuatu dengan kehidupan sehari-hari atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan mencoba sedikit-sedikit gitu, kalau tidak bisa langsung banyak ya. Semua pelajaran itu akan saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa itu merasa penting dan akhirnya merasa oh pelajaran ini penting, akhirnya dia oh berarti saya harus belajar. Mudah-mudahan dengan tadi bisa sesuai harapan saya, motivasi di dalam diri siswa itu bisa keluar. Oh iya, bagus sekali rencananya. Kira-kira untuk menjalankan rencana itu butuh bantuan dari pihak lain apa tidak, Pak Imam? Ya tentunya ketika saya sendiri tidak bisa. Jadi pendidikan itu harus harus meliputi tidak hanya dari sekolah, tidak hanya dari diri sendiri, tapi ya jelas dari guru. Kemudian saya nanti akan melibatkan terutama orang tua, karena orang tua ini kan lama bersama siswa. Jadi saya nanti mungkin di dalam paguyuban akan mengundang siswa untuk kepala siswa untuk menyampaikan ide saya, dan harapannya bisa membantu saya untuk menjaga komitmen saya untuk tadi meningkatkan motivasi belajar siswa. Demikian. Oh, bagus sekali ini Pak Imam ya. Lalu kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Imam dapatkan? Ya, dari percakapan ini jadi saya bisa terbuka pemikiran saya terkait dengan bagaimana sih memotivasi atau memunculkan motivasi dari dalam diri, tidak hanya dalam belajar tapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi fokusnya ke dalam belajar itu tadi akhirnya saya bisa menemukan yang mau saya lakukan segera itu dengan mengaitkan pembelajaran saya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga harapannya motivasi belajar siswa itu sedikit demi sedikit bisa tumbuh. Demikian. Bagus sekali itu rencananya. Ya, terima kasih Pak Imam sudah mau mengobrol. Saya jadi pengen menunggu hasilnya Pak. Semoga nanti ketika kita ngobrol lagi minggu depan sudah ada muncul motivasi yang baru dari siswa seperti itu gitu. Ya, saya pengen tahu hasilnya lah nantinya minggu depan. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya Pak. Ya. Oke, mungkin saat ini dulu Pak yang bisa kita lakukan. Semoga di kemudian hari kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Demikian praktek coaching dalam supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.